Itu mantan kesialan pendeta itu. yang ada di dalam Al-Quran. Seperti contoh, Yesus disunat, Lukas pasal 2 ayat 21. Itu dilakukan oleh orang Muslim. Yesus berpuasa juga dilakukan oleh orang Muslim. Muslim setahun sekali berpuasa sebulan penuh. Lalu Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan ini dianjurkan oleh Yesus, harus dilakukan. Lalu Yesus berdoa dengan cara sujud, dan ini searah dengan apa yang dilakukan oleh para nabi dalam kitab Tanak. Serta Yesus juga mengklaim berdasarkan Yohanes 17 ayat 3 bahwa mengenal hidup yang kekal itu mengakui satu-satunya Allah dan dia adalah utusan. Ini juga ya diklaim oleh orang Muslim bahwa Allah satu-satunya dan ada para nabi yang diutus oleh Tuhan. Nah, dalam Bible juga ya betul Yesus diceritakan mati, dikafani, dibungkus dengan kain putih. Ini juga dilakukan oleh orang-orang Muslim. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan oleh orang-orang Muslim. Terus terang saja, saya menjadi Muslim karena saya mengikuti telapak kaki Yesus Kristus, ya, Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Saya membuktikan bahwa Al-Quran dan Islam itu benar. Ada beberapa poin. Pertama, orang-orang Muslim selain paham kitab sucinya, dia juga paham kitab-kitab sebelum Al-Quran diturunkan. Kitab Tanak, Torah, Sabur. Coba lihat, Ustaz Takhta, pakar Al-Quran, pakar Bible. Ya, inilah kehebatan orang-orang Muslim, apalagi di apologet. Lalu kita melihat, masuk Muslim saja sudah diberkati. Kita menghafal satu huruf saja, Tuhan telah berikan pahala, apalagi kita menguasai huruf bahasa Arab, bahkan kita bisa bicara, bahkan kita bisa sholat, berkomunikasi kepada Allah, kepada seluruh umat Muslim berbahasa Arab. Mari kita melihat apakah bahasa yang dilakukan, yang dipakai oleh Yesus, para nabi-nabi, searah dengan bahasa Arab. Iya, serumpun. Ya, bahasa Arab, bahasa Aram, bahasa Ibrani itu serumpun. Di zaman Yesus berbahasa Aram. Negara-negara yang di sekitar Palestina berbahasa Aram. Dan sekarang, zaman sekarang, tidak ada lagi bahasa Aram, yang ada adalah bahasa Arab. Artinya di sini, bahasa Aram berkembang menjadi bahasa Arab. Kalau kita telusuri bahwa Allah tidak pernah menciptakan agama baru, tetapi Allah memperpanjang apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi dahulu kala, Adam, Musa, Abraham, sampai ke Isa, itu semua ada di dalam Al-Quran, dilakukan oleh orang-orang Muslim. Ya, ada seorang pakar, seorang berkebangsaan Amerika, pakar hukum, dia seorang Kristen. Setelah dia membanding-bandingkan ya hukum yang dia pelajari dengan hukum yang ada di dalam Al-Quran, akhirnya seorang Kristen ini mualaf menjadi seorang Muslim yang baik, hanya membanding-bandingkan hukum yang dia pelajari dengan hukum di dalam Al-Quran. Ternyata orang Muslim telah diikat dengan hukum. Apa saja yang mereka lakukan tidak terlepas dari hukum dan aturan di dalam Al-Quran. Islam, maksud saya Islam.
Islam, ya, tidur saja, melangkah saja, semua diatur oleh hukum. Ya, mari kita melihat kebenaran Islam itu. Panyuman kabur, Bang Baal. Oh, ya. Islam menyembah satu Tuhan. Ada beberapa pakar mengungkapkan apa yang disembah oleh orang Islam itu sama dengan apa yang disembah oleh orang-orang Yahudi. Dalam ibadahnya teratur. Ya. Muslim yang ada di Indonesia searah ibadahnya dengan Muslim yang ada di seluruh dunia. Ya. Kalau Nasrani sapanya selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Tetapi sapa orang Muslim lintas waktu, baik pagi, baik siang, baik malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga damai menyertai Anda. Demikian juga damai meliputi Anda. Luar biasa. Muslim, masuk Muslim sudah pasti selamat. Demikian. Lanjut saja, ini ada utang. Luar biasa nih, ini pendeta kita nih ya, dulu kan seorang pendeta nih ya, luar biasa. Begitu perjalanannya ya, perjalanan mualafnya. Sedikit lagi Ustaz Pak Dance, tadi di bawah dibilang wah mualaf dan cemumek cerdas, mualaf dan cemumek cerdas katanya. Seperti itu apresiasi yang di bawah, mantap 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 katanya. Tentu ini tidak untuk mengatakan hal demikian itu kan tidak hanya ucapan, tentunya dia berpikir dulu, menganalisa baru mengucapkan hal-hal demikian gini ya. Nah, ketika dulu mualaf ya Ustadz Pak Dance, bagaimana dengan merubah mindset, merubah iman ketika mengatakan bahwa Yesus ini tidak disalib gitu kan, tidak disalib. Bagaimana gini kan berat itu, karena dalam konsep kekristenan penyaliban ini adalah jalan keselamatan. Dia bilang memang luar biasa itu kan, sampai sekarang itu mereka didoktrin demikian. Nah, merubah hal itu dalam diri Pak Dance sendiri punya gejolak nggak ada? Pasti aslinya ada gejolak nggak gitu sehingga merubah hal-hal demikian gitu dari keimanannya. Silahkan Pak Dance. Ya, sementara saya mau ambil Bible saya mau membacakan satu ayat. Oke, kita sambil nunggu Ustadz Dance bahwa dia akan mengambil Bible-nya. Memang dia memang menguasai Bible ya, karena dia memang seorang akademis ya, bukan celeng-celeng, bukan kaleng-kaleng istilahnya ya. Jadi memang kita ingin bertanya ke beliau. Saya sapa ketua umum kita. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus tanya-tanya sebenarnya Ustaz, karena saya nggak pakai akun nanti rungkat. Jadi kalau mau berdebat nanti di sesi keduanya, silakan. Bang Bob Chen ini Kristen kalau nggak salah ya. Kalau mau bertanya silakan tentang subhat. Silakan Ustaz. Aku izin parkun dulu host di sini, masuk Isa ya, nanti aku gantian Ustaz. Ustaz Tata juga sudah selesai sholat Ustaz Tata. Ustaz Tata, monitor Ustaz Tata. Ya silakan. Selamat siang Bang Arif. Waduh. Ini Rocky Gersang ini bahaya ini. Apa saya boleh bertanya apa tak? Aduh. Dance. Gimana? Kau mau bertanya ke Pak Pendeta Dance? Oh bukan Pak Pendeta, bekas mantan pendeta, tapi sekarang beliau sudah login, menemukan saya mau agama. tanya. Silakan Pak Rocky Gersang. Iya. Ini orangnya mana ini? Tidak menjawab ini. Ya silakan Pak Dance Muhammad. Ayah Anda Dance. Ya. Selamat siang Pak Dance Muhammad. Waduh, keliru. Selamat malam lah. Ya udah amat lah. Siang malam sama aja itu. Selamat malam lah, bukan selamat siang. Ya selamat malam Pak Dance. Sejak kapan Anda dilantik jadi pendeta kita? Oh ya,
beberapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lebih ya. Ada surat saya, cuman saya ada di suatu tempat ya. Di tempat bukan di kebiasaan saya live. Waduh, ada profesor Sani di bawah. Waduh. Begini Pak Rance, Anda seorang pendeta gitu. Kenapa mualaf gitu? Apa yang aneh gitu? Ataukah Anda pendeta abal-abal atau main uang gitu? Silakan jawab. Mantan pendeta. Waalaikumsalam Profesor. Ya, Pak Dance jaringannya merah Pak Dance. Iya, jaringan saya merah, tapi pertanyaannya ini tidak logik ya. Tidak logik. Ini sangat logik ini. Anda seorang pendeta kan, seorang ya pendeta itu seorang yang mengembala jemaat gitu. Lalu tiba-tiba sang gembalanya pergi itu. Adalah gembala bagi jemaat. Seorang yang menerjemahkan Bible itu dalam bahasa asli, atau semakin seorang itu memiliki pandangan luas, maka pasti oknumnya akan masuk Islam. Ya, kenapa? Karena Yesus sendiri adalah taat kepada Allah. Yesus sendiri adalah Muslim. Karena Muslim artinya taat kepada Allah. Dari mana seperti contoh-contoh Yesus membasuh kaki. Gantian dulu Bob Chen. Ini bukan untuk didebat ya. Anda bertanya. Ya. Bible. Ya. Maaf ya, ini jaringan saya kurang baik ya. Mungkin tidak kedengaran. Halo, suara saya bisa kedengaran? Sangat jelas. Ya, ini jangan kabur, ini sangat jelas. Ya, jelas. Baik. Saya mau tunjukkan ya ini. Ya. Ya. Ada beberapa ayat ya. Saya mau tunjukkan bahwa Yesus sendiri ya taat kepada Allah. Mari kita melihat Matius pasal 26 ayat 39. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, ya Bapakku. Nah, di sini Yesus berdoa kepada Tuhannya. Mengandung pengertian bahwa Yesus bukanlah Tuhan, bukanlah sesembahan. Matius pasal 21 ayat 9. Orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Anda perhatiin di sini. Hosana bagi anak Daud. Kata Hosana berdasarkan bahasa Ibrani yang ditulis oleh Lai, berilah kiranya keselamatan. Artinya ada doa kepada Yesus untuk diberikan keselamatan. Siapa yang mendoakan Yesus untuk diberikan keselamatan? Orang banyak yang mengikuti Yesus. Ya, halo, apa suara saya kedengaran jaringan ini? Masih kedengaran ya. Ada. Nah, halo. Ya, masih kedengaran. Ya, oke, ya. Nah, di sini disebutkan Hosana bagi anak Daud. Kata anak Daud di sini adalah julukan Yesus. Jadi Yesus sebagai pendoa dan Yesus juga didoakan. Kalau dia adalah Tuhan, tidak mungkin dia didoakan. Maksudnya kalau dia adalah sesembahan yang benar. Tadi saya telah ngomong Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi di sini mengklaim bahwa Yesus hanyalah utusan dan Yesus memiliki Allah satu-satunya. Nah,
Matius pasal 16 nomor 15-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nomor 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Jadi di sini ada 3 tokoh yang mengakui Yesus yang diurapi. Kalau yang diurapi berarti Allah yang mengurapi dia. Yang pertama Petrus, kedua Yesus, dan ketiga adalah Tuhannya Yesus. Nah, ini dikonfirmasikan pada Matius pasal 3 ayat 9. Jangan menyebut siapapun Bapamu di bumi, karena hanya satu Bapa, yaitu Dia yang di sorga. Ya, lagi-lagi Yesus mengungkapkan sesembahan itu hanya di sorga. Siapapun di bumi ini tidak boleh disembah, termasuk Yesus. Kenapa para pendeta menyembah Yesus? Nah, Yesus membantah dirinya setara dengan Allah berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 28b. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kenapa? Karena Yesus hanyalah utusan atau Tuhan dalam bahasa Yunani Kurios, bahasa Ibrani Adon. Mari kita melihat Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Kenapa saya terjemahkan Tuhan? Karena dalam bahasa asli adalah kurios. Anda menggali dalam etimologi kamus, pasti kurios akan merujuk kepada Tuhan, bukan Tuhan. Karena kata Tuhan berasal dari bahasa Sanskerta. Dari kata tuh, yang disingkat Tuhan. Ini adalah salah satu pemimpin dewa. Ingat, ya, ada dasar negara kita, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan ketuhanan, tetapi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kata Tuhan, arti kata Tuhan itu adalah Sang Pencipta, bukan manusia, bukan dirujuk kepada manusia ciptaan Allah. Nah, inilah kunci Bible itu. Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus penuh Roh Kudus. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus. Dalam terjemahan lain dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi Yesus sejajar dengan Nabi. Dipenuhi Roh Kudus. Apa artinya yang dipenuhi Roh Kudus? Dipenuhi Roh Kudus, dia adalah manusia. Berdasarkan Kisah pasal 2 ayat 4, banyak yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau dia Tuhan, bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, lagi-lagi jaringan saya ini tidak bersahabat ya. Oke. Tidak lancar. Sebentar Pak Dance, saya sapa dulu. Pak Dance, sebentar dulu. Saya sapa Profesor Sanihu. Selamat malam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, teman-teman penonton yang ada di bawah, ya sebentar Pak Prof. Teman-teman yang di bawah, Profesor Sanihu ini adalah pendebat kondang pada masanya ya. Beliau juga guru-guru kami, guru Bang Juma juga beliaunya, gurunya Ustadz Alif dan guru-guru debater Muslim. Silakan kalau ada tambahan kepada Profesor Sanihu sebelum ke Pak Dance Mumek, pertanyaan dari Bob Chen atau si Rocky Garing ini, silakan Pak Prof. Maaf, saya belum Prof, Doktor. Oh, doktor ya? Ya, Doktor Sanihu. Beliau banyak referensi. Ya. Ya, silakan. Sekarang saya ada dengar tadi di video ini yang tadi siang kali, yang mengatakan bahwa menceritakan perbedaan antara Kristen dan Nasrani.
Apa sudah saksikan itu tayangannya? Silakan Prof, silakan. Ya, jadi ini saya sangat gembira itu ada yang menjelaskan tentang Nasara atau Nasrani dan Kristen. Kalau sekarang kita di Indonesia, umumnya kalau sudah dikatakan Nasrani itu adalah juga Kristen. Ini yang dua kubu yang bertarung, yaitu kubunya Paulus dan kubunya Yakobus. Yang ada di dalam Alkitab ini secara kebetulan hanya ada satu dari surat Yakobus, dan itu adalah tentang yang disebut Kristen dan Nasrani. Nasrani itu ada di dalam Al-Quran. Ada tadi disebutkan beberapa surat yang menyinggung tentang Nasrani. Hanya sekarang kita ini di Indonesia khususnya, kalau orang katakan Nasrani itu adalah juga Kristen, dan Kristen itu juga Nasrani. Ini ada di antara yang hadir di Komal ini, apakah juga berpendapat demikian? Ustadz Alif, mungkin Ustadz Alif bisa menjembatani Ustadz Alif. Ustadz Alif, monitor. Coba kalau belum ada Ustadz Alif, saya minta bagaimana caranya ini supaya saya mau perlihatkan buku. Bagaimana caranya mohon saya potong ya. Saya tidak punya waktu banyak gitu. Saya akan menanggapi Bang Dance. Begini aja, Dr. Sanihu. Sejak kapan kata Bang Dance Yesus itu beragama Islam, sedangkan kitab Torah atau sebelum Islam itu tidak ada yang menyebutkan Islam? Yang kedua, sebentar Bang Bob, sebentar. Sampean itu kan bertanya. Kalau saya tanya balik nanti di mana para nabi itu beragama Kristen termasuk Yesus dan para nabi-nabi sebelumnya? Mencret kalau nggak ada referensi. Kalau di Islam ada. Jadi saya boleh jawab dulu ini yang sepotong ini? Ya, silakan Pak Dokter. Ya. Apa tadi saya lupa lagi yang ditanyakan itu? Ya, apakah Yesus itu beragama Islam katanya? Artinya orang Muslim berserah diri. Bagus sekali. Ini saya perlihatkan buku. Barangkali bisa bagaimana caranya itu supaya saya bisa perlihatkan buku-buku ini? Oh ya, saya undang Pak Dr. Sanihu untuk membuka kamera. Silakan diterima. Oh, di kamera. Ya, silakan diterima. Itu undangan. Itu saya undang. Saya undang itu. Saya undang itu. Ya. Diterima. Iya, saya bacakan ini dari buku. Belum. Ini Belum nampak. Silakan gambar kameranya itu diklik. Yang mana gambar kamera? Ini saya undang. Diterima. Aduh, saya nggak ngerti nih. Ada gambar kamera. Gambar video? Ya, video. Ini saya sudah. Dibuka. Kelihatan? Belum, Bro. Di mana itu yang? Ada gambar video di silang itu, dibuka. Buka.
Aduh, sini muka saya yang, tapi kalau bukunya dia, tapi saya perlihatkan saja bukunya. Ini bukunya. Itu saya undang, terima Pak Dokter. Terima. Itu. Saya undang untuk membuka kamera. Itu saya undang, itu diterima. Yang di mana ini? Yang gambar video disilang itu. Oh, gambar video disilang. Iya. Tidak ada gambar video disilang. Itu saya undang Pak Dokter. Iya. Diterima. Tadi- Undangan saya diterima. Undangan saya itu diterima. Coba diterima. Gimana caranya ya? Itu undangan saya diterima. Dr. Sanihu, monitor. Ya. Ya, undangan saya diterima itu. Saya undang untuk mengaktifkan kamera. Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Ini dikatakan Anda akan terhubung menggunakan audio saja. Nah, terus untuk videonya, tadi video sudah. Ini. Mengaktifkan kamera ini. Sudah. Gimana caranya ya? Itu saya sudah. Gimana caranya, Bang Baal? Coba di ini, Bang Baal. Kasih petunjuk, Bang Baal. Saya sudah undang Pak Sanihu, Pak Dokter. Ya, di mana yang saya harus pencet ini? Yang dipencet itu yang gambar kamera disilang itu dipencet itu. Bukan audio, bukan mikrofon. Oh. Ini saya undang ya, saya undang lagi. Silakan diterima. Sudah? Belum muncul. Belum open kamera. Di sini ada kamera tapi tidak disilang. Ya, silakan dibuka itu, dibuka. Diklik. Nah, ini malah dia terpalang. Iya, yang terpalang itu dibuka. Pak Arif kalau nggak apa-apa. Kalau sekiranya menyusahkan Pak Dokter, ini aja dibacain bukunya aja, referensinya dari mana gitu aja. Kasihan nanti malah repot beliau. Iya, beliau sering open cam, Ustaz Alif. Beliau sering open cam masalahnya. Iya, saya tidak mengerti ini. Ikuti, bukan. Tidak apa-apa, ini saya perlihatkan dulu bukunya. Ini. Atau mungkin ada ini, Pak Dokter. Di sebelah sampean ada anak atau untuk diminta untuk buka kamera? Caranya? Itu namanya untuk melihat kamera. Ini memperlihatkan kamera di sini.
Ya, ya, saya undang ya untuk diterima ini, diterima. Kalau ada anaknya, ya diterima itu. Sudah? Ah, ya itu. Senja atau Fajar? Sudah tampil. Oh, nah itu apa? Ya. Ya. Jadi saya perlihatkan dulu bukunya. Ini apinya apa? Ya, supaya di sini ya, dibalik. Kameranya. Nah, ini bukunya. apa kasih belakang lagi? Kasih begini Pak ya. Kasih Jojo lagi sedikit ya. 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 Jadi ini buku ini yang tadi yang bertanya apakah apa itu adalah Muslim. Halo, sudah dengar ini? Ya, sudah. Silakan. Ya. Silakan. Saya bacakan ini tadi bukunya sudah lihat ya? Mau balik kameranya? Tidak balik di sini. Hah? Balik kameranya. Ya. Baca dulu. Jadi ini bukunya The Decline and Fall of the Roman Empire. The Decline and Fall of the Roman Empire. Melemah dan runtuhnya kerajaan Romawi. Di halaman 633. Saya bacakan. Six legislator of transcendent brightness. Jadi 6 pembawa hukum yang telah mengumumkan, have announced to mankind. Jadi ada 6 pembawa hukum aduh ini kurang jelasnya. Ada 6 pembawa hukum yang membawakan telah mengumumkan ke dunia 6 pembawa hukum yang walaupun dalam bahasa yang berbeda-beda tetapi hanya satu agama yang tidak tergoyahkan. The authority and station of Adam. Ya, jadi otoritasnya Adam, Nabi Adam, Noah, Abraham, Moses, Isa, dan Muhammad. Jadi sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa 6 pembawa hukum ini adalah pembawa Islam. The authority of and station of Adam, Abraham, jadi otoritas dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Abraham, Ibrahim, Moses, Kristus atau Isa, dan Muhammad. Rise in just gradation above each other. Datang silih berganti dari yang satu kepada yang lainnya. Tetapi apabila seseorang membenci salah satu dari pembawa hukum atau pembawa agama ini,
atau menolak dari salah satu nabi ini, maka dia digolongkan kepada kafir. Jadi kalau andai kata seseorang menolak salah satu dari nabi-nabi ini, maka dia tergolong orang kafir. Bagaimana yang bertanya tadi? Iya, yang bertanya masih ada di bawah, Pak Dr. Saneho. Iya, saya minta komentarnya setelah saya bacakan ini. Ya, belum saya naikkan. Iya. Karena kalau bertanya itu bukan mendebat ya. Iya. Ya, silakan saya naikkan lagi. Iya. Ya, yang saya hormati Bapak Saneho, terima kasih. Ya. Menurut saya itu buku adalah doktrin gitu, yaitu memaksakan kehendak untuk mempercayai dari Adam sampai Muhammad. Itu bukan buku sebuah penelitian gitu. Itu adalah buku karangan dirinya sendiri tanpa itu kan referensi data yang dari sumber-sumber yang lain gitu. Sama itu kan data Bob, sama dengan kitabmu kan hasil penelitian juga. Iya, tapi itu iya, Matius 1 ayat 1 itu. Pemaksaan gitu. Sudah, kalau memang bertanya, kalau jawabannya ya seperti itu. Iya. Gimana? Ada satu kalimat yang menyatakan Yesus itu Islam gitu. Ya, ini di sini. Jadi 6 nabi atau pembawa hukum yang terkenal, Adam, Nuh, Abraham, Moses, Christ atau Yesus, dan Muhammad. Rise and just gradation. Jadi mereka ini tampil berturut-turut sampai Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh ditolak salah satunya. Barang siapa yang menolak, maka mereka itu adalah golongan kafir. Ini bukan sembarangan yang bicara ini Edward Gibbon, penulis sejarah runtuhnya kerajaan Romawi. Setiap saya memberikan pernyataan, saya perlihatkan bukunya. Bagaimana? Begini, apakah boleh dibalik itu? Dari Adam sampai Muhammad. Oke, saya balik sebentar, saya balikkan daya, saya balik ke pertanyaannya. Apakah dari Adam sampai ke Yesus itu beragama Kristen? Enggak. Ini kekristenan. Kristen. Apakah agama Adam sampai ke Yesus itu beragama Kristen? Tunjukkan referensinya, Bob. Silakan, Bob. Begini, kalau Yahudi kita sepakat bukan? Ya enggak. Apakah boleh dari Adam sampai Muhammad agamanya yang benar itu Yahudi? Kita tidak boleh meninggalkan salah satunya. Nabi gitu harus mencakup semuanya, yaitu agama Yahudi semuanya. Gimana? Bukan. Saneho? Bukan agama Yahudi, agama Islam. Iya. Kenapa gak agama Yahudi, Bang? Ya, karena itu kan bangsa Yahudi itu dia mengakui hanya orang-orang Yahudi. Tetapi mungkin Ustaz Alif bisa membantu menerasikan, Ustaz Alif. Oh, sebentar. Ya. Afwan, Prof. Kalau ini Oten ya, kalau dari Oten bertanya, kami akan mempersilahkan Prof untuk menjawab atau Pak Dokter untuk menjawab. Tapi kalau mendebatnya, kami yang tidak rela karena bukan levelnya. Oke? Kalau mau terus-menerus, biarkan kami izin yang menanggapinya, Prof. Ya. Kami menghargai guru kami di sini, kami menghargai kesepuhan guru kami di sini. Oke, kita lanjut. Anda mempertanyakan tentang keislaman para nabi, Muslim,
mereka itu. Islam, Muslim, Islam itu keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Muslim adalah orang yang menganutnya. Nah, kalau Anda mempertanyakan tentang itu, bahkan Yesus sendiri pernah berucap di Yohanes 14 nomor 27 seingatku. Di situ dia berkata, damai sejahtera kutinggalkan untuk kalian semua. Yang ditinggalkan atau yang diwariskan oleh Yesus itu tentang damai sejahtera. Kalau saya lihat terjemahan dalam bahasa Arabnya, salaman atruku lakum. Salam dari sama itu akar kata dari kata Islam. Berikut juga dalam bahasa Ibraninya salom. Nah, coba sekarang ada nggak ajaran Yesus yang meninggalkan kekristenan? Ada nggak? Begini Pak. Ya. Anda begininya gimana? Jawab aja langsung, Bob. Jawab langsung, Bob. Anda cocok logi itu. Pakai referensi. Bayangkan, yang dari Muslim kau anggap cocokologi nggak apa-apa. Berarti untuk Kristen lebih tidak cocok. Untuk cocokologi pun nggak ada. Ya, karena Kristen nggak ada. Termasuk bagian. Kalau Muslim, oke, kau katakan cocokologi silahkan. Itu versi Anda, nggak apa-apa. Lah untuk Kristen sendiri, untuk cocokologi pun nggak ada. Nggak bisa. Lebih parah lagi. Ayo. Lah emang Kristen itu pengikut Yesus gitu. Nah, apakah Yesus meninggalkan murid-muridnya disebut sebagai Kristen? Yang mengatakan itu adalah Kristen itu adalah murid-muridnya gitu. Gak ada. Saya tadi katakan Yohanes 14 nomor 27 dikatakan yang ditinggalkan oleh Yesus itu damai sejahtera. Damai sejahtera, damai itu dalam ajaran Islam atau dalam bahasa Arab disebutnya sebagai salam. Al-Quran menyebutkan surah Yunus ayat 24, wallahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak manusia ke kampung keselamatan. Itu satu akar kata tuh, salaman. Nah, mana kata lalu ada kata aslama yuslimu islaman, akar katanya dari kata salama. Keselamatan, artinya keselamatan. Tentang kampung keselamatan, tentang kedamaian. Nah, ada nggak Yesus meninggalkan Kristen? Kristenlah yang aku tinggalkan bagi kalian. Ada nggak? Jadilah kalian semua itu seorang Kristen. Ada nggak? Begini di apa itu? Rasul-rasul ya, kisah para rasul itu ketika pengikutnya Paulus sudah banyak itu. Bang tambah powernya bang, ngomongnya bang. Saya udah pakai headset masih aja kurang jelas. Paulus mengatakan inilah jemaat Kristen gitu. Enggak, Anda tahu nggak Kristen itu awal katanya dalam bahasa Yunani itu Kristianos. Itu tujuannya apa? Tahu nggak itu? Iya, para pengikut Yesus gitu. Saya tanya, sebutan Kristen atau dalam bahasa Yunaninya Kristianos itu sebutan yang diberikan oleh Yesus atau yang dilontarkan oleh orang-orang yang mencemooh orang-orang Kristen? Itu sebutan itu asalnya Mesias gitu. Lalu bingung sendiri dia, nggak tahu ternyata. Kristen itu sebutan awalnya dari orang-orang yang meledek, yang menghina, yang mencemooh, yang merendahkan orang-orang yang membawa ajaran Yesus, pengikut Yesus, kan gitu. Nah, jadi kalimat cemoohan dijadikan merek untuk kekristenan. Jadi nama Kristen itu sumbernya dari cemoohan orang. Yang mana datanya? Bang Ali, Anda asumsi. Oh, kok mana datanya? Kalau Anda tanya datanya, berarti Anda sebagai seorang Kristen, Anda tidak tahu sejarah penamaan Kristen. Ya itu di surat Paulus itu di Antioquia. Betul, di surat Paulus. Ya iya, itu kan sudah ada datanya itu. Nah, pertama kali mereka di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Siapa yang menyebutkan Yesus Kristen? Paulus itu Kristen. Dan sebutan apa tujuannya menyebut Kristen? Atau bahasa Yunaninya itu Kristianos. Mana datanya? Kalau Anda tidak asumsi. Loh, astagfirullahaladzim. Ini tentang mereknya aja kamu nggak tahu. Kalau Anda tanyakan saya data, kalau Anda tanyakan data ke saya, berarti Anda nggak tahu sejarah nama Kristen.
Iya, saya hanya tahu di Antioquia Paulus mengatakan ini cuma Kristus. Gitu, Nah, Kristen. pertama kalilah ia disebut Kristen. Saya tanya, yang menyebut Kristen di situ siapa coba? Ya Paulus ya. Paulus itu yang disebutnya orangnya, yang menyebutnya siapa? Tahu nggak? Ya saya nggak tahu, nggak dijelaskan itu. Ya sudah, berarti Anda nggak tahu sejarahnya. Nanti kamu buka lagi sejarahnya penamaan Kristen itu. Kamu cari aja, googling aja dulu ya. Jangan nyuruh saya nyarikan data lagi. Ingat, justru pertama kalilah ketika Paulus di Antioquia disebut sebagai Kristen, dan itu sebutan orang-orang yang sedang mencemooh Paulus. Jadi kalimat ledekan, kalimat ejekan yang diucapkan kepada Paulus, tetapi untuk Kristen sekarang dijadikan sebuah nama. Sebuah nama komunitas, sebuah nama golongan, atau sebuah nama agama kalau sekarang di Indonesia ini. Kan gitu. Anda tahu dari mana datanya itu? Padahal Google itu Astagfirullahaladzim. Yang menyerang. Saya bilang kau googling aja sekarang, jangan paksakan saya suruh tampilkan data lagi. Itu sejarah penamaan agamamu atau nama Kristen. Gitu. Nah, kalau Anda membantah saya, saya tanya ke Anda tahu nggak Paulus dengan teman-temannya di situ disebut Kristen itu oleh siapa? Nih, sambil saya siapkan data, tapi saya malas. Mestinya Anda harus tahu, ngapain juga saya tampilkan. Ini sejarah nama keyakinanmu kok. Ya di mana sudah umum gitu. Kalau Kristen itu ada Yesus gitu. Aduh, ya Allah. Anda mencoba mencari sumber dari data yang berlawanan gitu. Loh, saya tadi tanya ke Anda, apakah apakah Yesus pernah menyebutkan muridnya bahwa Kristenlah yang ia tinggalkan? Nggak ada. Justru adanya di Yohanes 14 nomor 27. Di situ dikatakan yang ditinggalkan oleh Yesus itu salam, damai sejahtera. Itu tuh rangkaian tentang sebuah ajaran yang disempurnakan nanti oleh Nabi terakhir. Acara kita salamnya kan salam damai sejahtera, Bang. Ya, dalam bahasa Arab itu salam. Nah, nanti ada namanya Islam. Islam itu tentang keselamatan, kesejahteraan, kedamaian. Aslama yuslimu islaman. Nah, itu cikal bakal Islam, ajaran yang sempurna, sudah dibawa syariatnya oleh para nabi terdahulu. Makanya di dalam Yeremia juga dikatakan, dan banyak dalil-dalil dikatakan bahwa Tuhan itu meninggalkan damai sejahtera. Nggak ada meninggalkan Kristen, itu nggak ada. Dari mana nggak ada Kristen. Islam itu berarti damai. Nah, sehingga ketika syariatnya sempurna, benar tadi buku yang ditampilkan oleh Pak Doktor itu. Mereka semua itu adalah Muslim. Orang yang berserah diri kepada Tuhan pencipta alam semesta yang esa. Saya tanya dulu sama Anda, apakah para nabi berserah diri, tunduk patuh kepada Tuhan yang Maha Esa? Anda setuju atau tidak? Ya, ada 99%. Seperti Oke, tepuk tangan. Kalau Anda setuju para nabi itu tunduk patuh terhadap Tuhan yang Maha Esa, disebutnya Muslim. Orang yang tunduk patuh yang akan selamat menuju kedamaian dan kesejahteraan gitu. Saya tanya, apakah para nabi itu mereka disebut Kristen? Kemungkinan cuma Yesus, Pak. Ya nggak ada, bukan. Kristen itu nggak ada. Makanya Kristen itu adanya setelah Yesus tidak ada, ketika Paulus melakukan penginjilan ke Antioquia. Jadi Kristen itu kan tadi awalnya dari sebuah olok-olokan. Kalau yang dari Tuhan pasti suatu kebaikan. Nah, itulah kenapa dikatakan para nabi itu tunduk patuh kepada Tuhan. Maka di dalam ajaran agama Islam mereka disebutnya sebagai Muslim. Begitu. Iya. Oke. Udah apakah selesai. itu bisa dikatakan juru selamat, Pak? Apa? Saya boleh masuk? Apakah ada Noah? Oh, oke. Bisa dikatakan Silakan. juru Kamu selamat simak dulu. Ada yang mau Yesus. disampaikan oleh Pak Dokter. Jadi untuk mengetahui Islam dan Kristen dan Nasrani setelah Yesus tidak ada, maka yang diberikan wewenang itu adalah adiknya, Yakobus. Yang ada di dalam buku ini.
tebalnya mana ini? Kelihatan. Ya, sudah kelihatan, Pak Dokter. Sudah kelihatan barusan. Sudah kelihatan. Oh ya. Coba tampilin. Ya, itu. Dia Ya. punya judul, Ya. Dibaca judulnya. James the brother of Jesus. Yakobus adalah adiknya Yesus. Dan adiknya Yesus ini adalah pemimpin gereja Nasrani di Yerusalem. Ini bukunya. Tebal buku ini 1073 halaman. Jadi dijelaskan dengan untuk mengetahui ini, jadi Paulus pergi dengan beberapa anak buahnya yang dari kerajaan Romawi datang ke Yerusalem, ketemu Yakobus. Yakobus ini adalah pemimpin Nasrani, adiknya Yesus. Nah, di sini dikatakan di ayat 24 pasal 21. Di ayat 24 pasal 21. Di sini dikatakan, bawalah mereka bersama ini dia. Tetapi mereka memandang tentang engkau bahwa ini Yakobus berbicara kepada Paulus. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa untuk melepaskan hukum Musa atau hukum Taurat. Nah, dia kemudian disambung lagi, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya. Nah, jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Jadi Yakobus adiknya Yesus ini adalah pemimpin jemaat di Yerusalem, jemaat Nasrani. Sedangkan Paulus inilah yang mengajarkan Kristen ke Romawi, ke Antioquia, ke mana-mana itu yang ada di dalam surat ini. Oke, Bapak. Dokter, Ya, mungkin bisa dibantu dulu Ustadz Alif. Sebentar Bang Bob. Biar Ustadz Alif menjelaskan secara detail. Enggak apa-apa, dilanjut dulu aja, dilanjut. Maaf. Oh, ya. Silakan. Mau ditanggapi tanggapi nanti. Bob? Ya, silakan. Kalau dia kalimatnya ngeyel-ngeyel, kita yang masuk gitu. Saya tanggapi ya. Dia membacakan tentang meninggalkan hukum Torah ya Pak di Injil Yakobus, yaitu tentang meniadakan sunat gitu, sama seperti di Paulus bilang itu. Saya lupa ayatnya, yaitu jangan begitu Pak, gitu. Jangan begitu. Saya sudah menelusuri. Iya, itu sama ini. itu antara jangan mendebat Bob. Jangan mendebat Bob. Oke, Jangan debat Bob. Pak. Ya. Jadi dia Paulus ini dia kan kelompok yang di Antioquia. Dia ingin supaya orang-orang Yahudi, orang-orang non Yahudi itu, orang-orang Romawi diterima masuk Nasrani tanpa disunat. Itu tidak boleh. Makanya setelah dia datang ke Yerusalem, dia bertemu dengan Yakobus. Ini dikatakan, di antara kamu ada 4 orang
yang bernazar, bawalah mereka ke bersama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu. Jadi Yakobus menerima Paulus dan dipaksa untuk bertobat, dipaksa untuk meminta ampun kepada Allah di bait Allah. Yang anehnya, Paulus tunduk untuk kembali ke hukum Taurat. Tetapi ternyata sesudah mereka kembali, ya malah kemudian terjadilah agama Kristen. Ya, sudah mengerti, Bob. Jadi ada pertanyaan di bawah ini. Ini Bapak Sanehu Munir ya, yang dahulu sering debat terbuka, betul? Beliau pada zamannya, pada masanya beliau adalah seorang debater, sering mengadakan debat terbuka. Tapi sekarang beliau sudah sepuh, masih nanti Ustadz Alif yang membimbing untuk kemudian membantah subhat-subhat. Ya, jadi sekarang memang kemampuan saya itu sudah terbatas karena kesulitan mengucapkan kata-kata itu. Saya teruskan ya. Iya, silakan. Sangat jelas. Nabi itu Nabi Adam, Tuhannya Allah kan? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Yohanes Pembaptis, Yesus, Muhammad SAW. Ini kan dia berapa Tuhan yang disembah oleh para nabi ini? Coba Nabi Muhammad, Nabi Adam, siapa? Allah. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua satu Tuhan. Yang kemudian datang Paulus, dia menghancur leburkan ini agama tauhid yang kita sebut Islam. Dan pada saat itu kelompoknya Yesus ini menyebut dirinya Nasrani. Begini Pak, di Yahudi ada nama Tuhan itu Elohim Pak, yaitu jamak gitu. Elohim juga. Elohim dengan Allah apa bedanya? Elohim itu kata Tuhan jamak Pak, di zaman Musa itu. Tuhan jamak itu keterlaluan, itu bodoh itu. Iya, kalau makanya sebelum Kristen itu ada yang lebih bodoh Pak, yaitu orang-orang Yahudi. Tunggu dulu, supaya kamu tahu bahwa kamu itu bodoh. Begini. Mantap Pak Dokter, jiwa mudanya bangkit. Mantap. Bob, jawab dulu pertanyaannya tadi. Jawab pertanyaan dulu tadi. Apakah Yesus mengajarkan Kristen kepada anak buahnya atau nabi-nabi sebelumnya? Apakah nabi-nabi sebelumnya beragama Kristen? Jawab itu dulu. Silakan. Jangan berdebat ya, jangan berdebat. Karena Anda bertanya, Pak Dr. Sanehu kemudian menjawab. Kristen itu agama ya, dan ajarannya itu kasih damai sejahtera. Itu kata bahwa Yesus mengajarkan kasih itu Anda sudah diracuni oleh kerajaan Romawi. Itu karena kerajaan Romawi yang sangat kejam dan menyalib orang-orang Yahudi, sehingga kemudian dipelintirlah, diputarlah itu cerita bahwa orang Romawi ini baik. Karena apa? Karena kalau penulis Injil menulis apa yang kenyataan, mereka bisa dimakan singa, bisa dibakar hidup-hidup oleh kerajaan Romawi. Itu. Jadi Anda ini terjebak dengan paham yang palsu. Dikatakan ajaran kasih. Siapa? Tidak ada. Itu tentara Romawi yang datang ke Yerusalem. Tinggal pilih dua. Kalau mereka ini masih sedikit yang konvoi yang membawa logistik Romawi, kalau dia lihat sedikit, maka para ini jihad
jihad Nasrani ini dia biarkan. Tetapi manakala konvoi itu bisa dikalahkan, dibunuh mereka. Nah, dibunuh inilah yang menyebabkan sakit hatinya orang Romawi dan mencari Yesus. Persoalannya apa? Yesus itu terkenal, tapi mereka tidak tahu yang mana mukanya Yesus. Makanya itu apa itu yang pengkhianat itu, yang muridnya Yesus yang mengkhianat itu. Oh, Yudas Gurunda, iya. Yudas Iskariot inilah yang mengatakan, Tuhan, saya akan tunjukkan nanti Yesus itu kepada kalian, tentara Romawi. Manakala saya dekat dengan orangnya dan saya akan tunjukkan itulah dia, maka tangkaplah, itulah Yesus. Nah, ini yang ditangkap Yesus ini kan terkenal itu Yesus. Kalau ditangkap dan dibunuh, orang Romawi akan berontak. Orang Romawi akan berontak. Kalau andai kata Yesus ini dibiarkan, maka oleh sebab itu dikatakanlah bahwa oleh Yudas Iskariot, manakala kamu orang lihat saya cium atau apa itu, maka tangkaplah, itulah Yesus. Nah, jadi tentara Romawi ini dia cari Yesus itu, dia tidak jelas orang yang mana. Nah, oleh sebab itu maka siapa yang menulis Injil pada saat itu harus ditulis mendukung Romawi. Jangan dikatakan bahwa Romawi yang membunuh Yesus. Coba cari apakah itu keberhasilan tentara Romawi dan pemerintah kerajaan Romawi men-switch ini cerita sehingga orang Romawi itu sangat mencintai Yesus dan sebagainya. Karena supaya jadi itulah. Bagaimana? Ya, silakan Bang Bob. Ya, saya tanggapi. Sebentar dulu ya, sama dulu Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Pak Cik Wan, Assalamualaikum Pak Cik Wan. Bang Wan, Malaysia, Assalamualaikum. Bang Wan nggak kedengaran songkatnya, Bang Wan. Ya silakan dilanjut Bang Bob. Bang Andi, Assalamualaikum Bang Andi. Oh iya, saya lupa nggak nge-DM nomor saya, Bang Wan. Lupa. Iya. Silakan, ini ada Dr. Sanihu, gurundanya Bang Zuma, gurundanya Bang Hendy, gurundanya Ustadz Alif, gurundanya Project Indonesia. Beliau pada masanya dulu seorang debater handal ya, yang sering debat terbuka. Tapi beliau karena umur sepuh, maka beliau butuh di translator nanti oleh Ustadz Alif atau Bang Hendy. Silakan dilanjut Bang Bob. Oke, saya tanggapi yang tentang Roma, ajaran kasih. Anda tahu bahwa ajaran Yesus itu ada ajaran kasih, bukan dari ajaran Roma seperti kasihlah musuhmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, atau jika Anda ditampar pipikan kasihlah pipi kiri itu. Saya tidak tahu tentang ajaran Romawi ya. Kekaisaran Romawi itu apakah ayat-ayatnya atau kitabnya Romawi itu mengandung ini mah nggak level lawan seorang dokter ini. Iya Pak, sebentar Pak. Ya, jadi Bapak Sanihu ini sedang mendengarkan saya, berarti suara saya ini masuk itu di hatinya. Yang kedua tentang Yudas, Anda harus baca Injil Yudas Pak, bahwa dialah sebenarnya yang tidak takut, yang dikatakan Yesus ke-12 muridnya itu, siapa yang tidak takut silakan berdiri. Hanya Yudas yang mampu gitu.
Lalu Poinnya, Bang Rocky Garing. Waduh, poinnya. dialah penggantiku, dialah iblis ke-13 yang akan menjadikan 12 murid-muridnya itu menjadi Kristus, yaitu memiliki Roh Kudus gitu. Silakan tanggapi Pak. Mana murid-muridnya jadi Kristus? Anda Memang Kristus berapa? ya makanya 12 muridnya itu diberikan hak untuk menulis Bible karena mereka telah memiliki Roh Kudus. Itu alasannya bahwa Bible itu adalah kitab suci, Pak, karena yang ditulis melalui Roh Kudus gitu. Jangan melebar, Rocky Gersang. Waduh, pertanyaannya Pak Sinu tadi jawab, di mana Yesus mengajarkan Kristen atau nabi-nabi sebelumnya itu beragama Kristen? Ini host. Jadi dia itu kelas sekolah minggu pakai jasnya pendeta lalu khutbah di atas mimbar gini jadinya. Ya, Kristen adalah sebutan nama untuk suatu kaum gitu. Ajarannya ya kasih itu damai sejahtera, yaitu tentang keselamatan gitu. Begitu. Bapak ini bicara keselamatan. Ya, di apa itu keselamatan? Islam. Kok menyebut-nyebut keselamatan? Mana ada keselamatan dalam Kristen? Ya, coba kita debat sekarang. Mana ada keselamatan dalam Kristen? Tidak ada. Ya, melalui Yesus itu, Pak. Dia jalan ke Bapa tanpa melalui aku gitu. Ini Yohanes lagi berapa itu? Ini lagi penyakit, muncul lagi penyakit baru. Ini betul-betul malam ini saya dapat pasien yang jika Anda marah berarti suara saya jiwa debater Pak Dokter dibangkitkan ini oleh Oten. Ya, termasuk saya berkelas gitu ketika Anda marah. Ya kan nggak apa-apa. Bukan marah. Ya. Sekarang ini apa itu jalan? Jalan adalah kaki kita yang mendapatkan cahaya gitu, Pak. Seperti bahwa kaki kita itu adalah langkah. Bapak bercelote. Kita melakukan kebaikan atau kejahatan, yaitu kaki kita yang melangkah, Pak. Bukan kepala kita, yaitu kaki kita lah yang menyusuri jalan gitu. Jalan kebaikan atau jalan kegelapan. Silakan, Pak. Ini lagi bukunya satu yang menjelaskan kedunguan Anda. Ini Jesus Alive oleh Ian Wilson. Sebentar, Pak. Itu buku karangan orang agama apa, Pak? Waduh, itu referensi Bob. Itu sudah 3 buku yang ditampilkan dari tadi. Lalu menghina-hina Kristen. Itu bukan menghina Kristen. Dia meluruskan Kristen. Oke, silakan Pak. Bacakan yang paling inti, Pak. Nah, sekarang Anda menyebut jalan, Anda sendiri tidak mengerti apa itu jalan. Mana referensi Anda tentang jalan? Ini saya melihatkan dalam buku ini di halaman 7. Di halaman 7. Di sini dikatakan bahwa gereja atau umat Kristen tidak paham jalan lurus ajaran Yesus. Itu bukan Yesus. Di dalam buku Jesus Alive di halaman 7. Kemudian di agama for Peter, James, and the other follower of the way, as they call Jesus' particular brand of Judaism, Jesus was the great prophet.
Jadi ini tidak pernah dikatakan bahwa Yesus ini jalan khusus. Tidak, semua nabi itu jalan. Oke Pak, saya tanggapi. Ya, Yesus Ya, silakan. mengatakan inilah jalan lurus dan sempit yang tidak banyak dilalui orang, Pak. Inilah jalan khusus, yaitu jalan yang tidak banyak dilalui orang, yaitu jalan celah sempit, Pak, tapi lurus gitu. Gimana, Pak? Ini semua nabi itu jalan. Ini di agamanya Yohanes Pembaptis. Kebanyakan orang melalui jalan yang ramai gitu, Pak. Nggak ada yang mau menyelusuri jalan yang sempit, Pak. Itulah jalan Yesus, Pak. Jadi syukur sekali ada saya masuk Islam karena saya mengikuti jalan yang benar. Dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW adalah jalan. Saya bacakan. For Peter, James, and the other follower of the way, as they call Jesus particular brand of Judaism. Jadi kelompoknya Nasrani inilah jalan yang lurus. Bukan jalannya Paulus. Paulus itulah yang menghancurkan orang Kristen. Oke Pak, saya tanggapi tentang Paulus ya Pak. Jalannya Paulus. Mengapa Paulus begitu mengenakkan gitu ya? Tapi itu karena orang-orang di luar Yahudi itu tidak termasuk untuk mengikuti hukum Torah gitu, makanya diberi kemerdekaan gitu dengan syarat iman, Pak. Iman itu harus dilakukan dengan perbuatan, Pak. Bagaimana caranya? Yaitu dengan jalan sempit itu, yaitu memecah batu karang, yaitu Roh Kudus itu harus bangkit, Pak. Ketika Roh Kudus itu yang hadir, maka kejahatan itu tidak bisa masuk, Pak. Maka secara otomatis orang Kristen tidak berguna lagi mendalami Torah gitu, karena mereka sudah bijaksana dengan Roh Kudusnya itu, yaitu merdeka gitu. Mereka saya tanggapi. tidak usah melakukan hukum Torah itu, Pak. Silakan. Oke, saya tanggapi. Silakan. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus adalah di Kejadian, Pak, yaitu Roh Allah yang melayang-layang di atas air, Pak. Sebentar, Pak. Roh Kudus. Sekarang ya, saya tanya Anda. Air itu adalah wujud fisik, Pak. Sementara roh itu adalah jiwa kita yang sekarang mati. Tunggu dulu. Yang sekarang terbenam di kaki, Pak, menjadi Lucifer, yaitu jalan kita yang berbicara sesat. Di awang-awang. Ya, itulah cara mencampurkan Tuhan, Pak, antara air fisik dan Roh Kudus. Apa itu? Sekarang saya tanyakan, saya tantang Anda. Coba pertunjukkan kepada saya ajaran Roh Kudus yang asli, satu halaman saja. Kalau kau bisa tunjukkan, saya kasih 5 juta. Oke, Pak. Coba tunjukkan satu halaman ajaran Roh Kudus. Ini mudah, Pak. Mudah, itulah ketahuan lah sekarang kalau kau bilang mudah. Bintang Fajar, Pak. Saya akan ambil Bintang Fajar. Bintang Fajar adalah sebuah bintang kemenangan, Pak. Lalu dia terjatuh ke bumi. Bagaimana caranya naik lagi, menjadi bintang fajar lagi? Itulah Roh Kudus, Pak. Kita terjatuh dari langit ke bumi, Pak. Kita sedang jadi ular, yaitu dengan berjalan kaki yang merayap-rayap, Pak. Bagaimana cara ular itu naik? Seperti yang Musa katakan, bahwa ular itu ketika di tanah akan menggigit manusia. Ular itu harus ditinggikan jadi emas tembaga, yaitu ular kita itu harus naik ke otak kepala kita, yaitu Bapa Ilahi, Bapa Allah.
Ngomong apa sih ini anak? Ya itulah Roh Kudus kita. Roh Kudus kita sedang menjadi ular, Pak. Jangan sampai yang saya Harus hadapi kita ini orang yang itulah Hermes, tongkat Hermes. penyembah berhala. Ini sudah saya jelaskan secara alkemis, Pak. Ini adalah ilmu alkimia, ilmu dari Arab, Pak. Roh Kudus tidak akan bangkit apabila ular itu tidak melahap sang bapa, dan ular itu tidak bangkit. Kenapa bawa ular? Nakut-nakutin orang aja bawa ular ah. Garam, sulfur, merkuri, dan belerang tidak disatukan menjadi vulkanik hingga membangkitkan ular itu naik ke punggung kita. Ini malam ini betul-betul penyakitku kambuh ini. Pak, saya ajarkan alkimia. Ini ilmu dari Arab, Pak. Ini ilmu dari ulama Arab. Lalu Anda menghina gitu. Betapa nistanya Islam ini yang menghina ulamanya sendiri. Kalau kau tahu itu ajaran Roh Kudus, coba kasih saya satu halaman saja ajaran Roh Kudus. Tanya Roh Kudus apa ajarannya untuk saya. Saya kasih 5 juta. Saya kasih dalil yang mana, Pak? Di agama mana? Itu aja. Nanya dalilnya yang mana? Iya, Anda mau dalil yang mana gitu? Dari kitab mana? Kitab Tatang Sutarman halaman 20. Itu justru Pak Dokter itu nanyain mana kalau ada ajaran Roh Kudus, kasih 1 halaman, kalau ada tak kasih 5 juta. Malah kau nanya yang mana? Iya toh? Baiklah, saya di zaman murid-murid Yesus pun orang tidak tahu Roh Kudus. Iya, itu adalah tentang kebangkitan, Pak. Jika orang sudah memiliki Roh Kudus, maka dia disebut sebagai kebangkitan gitu. Itulah makna kebangkitan. Matilah sebelum kamu mati, agar roh Anda bangkit. Bukan Andi, paham nggak Pak Andi yang dibicarakan Pak Andi? Ya betul-betul itu. Paham ya. Iya, Anda mau kasih saya 5 juta kan? Saya malah dia mau yang ngasih. Iya, kalau saya berhasil mengasih dalil, maka saya akan dikasih 5 juta gitu. Oke, saya akan bacakan. Kali ini Anda pasti tidak akan bisa menolak gitu. Karena ini dari ayat Quran. Kok saya mau dibacakan? Iya, saya akan bacakan ayat Quran. Kalau di Bible Anda nggak percaya gitu. Gimana? Itu berarti bukan ajaran Roh Kudus itu. Bukan ajaran Roh Kudus kalau mau dibacakan dalam Al-Quran. Ini aduh, ada kelainan ini. Coba ya Bob, kau baca Bob apa ya? Bob, kau baca apa Bob? Coba. Oh ya. Iya. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika. Ila rabbiki. Nafsu yang sudah tenang. Kenapa lari ke Al-Quran lo? Matilah kamu menemui Robmu. Itu menggunakan kata irji ya. Robmu itu bukan Roh Kudus, kucluk. Iya, itu kata kematian gitu. Astagfirullah, ini anak benar-benar dah. Memanggil. Sebentar, ini adalah ayat kebangkitan gitu. Untung aja kunci dongkrak nggak ada loh. Coba kalau ada kunci dongkrak, hati-hati lo ya. Bangkitkanlah rohmu gitu. Bangkitkanlah Roh Kudusmu gitu. Jangan diturunkan nanti karena mainan. Banyak sekali tuh membahas Roh Kudus itu. Kepental. Ya sepertinya Roh Kudus saya sudah selesai sampai di sini, Pak. Terima kasih, Bapak. Si Bob ini Kristen apa bukan sih?
Kristen dia Bang Hende.